الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zurratin alfamara. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bidaraini amin. Wa min kulli ainin dakhalat fi jawfin wa illam yakun fihi quwatan tahilu ghidha'a wad dawa. Mimman fazin bi fathil fa'i maftuhin fayabtulu sawmu bidukhulil aini bima dzukira. Ka'anda khalat ila batinil udhuni. Dan kata beliau, setengah daripada yang masih membatalkan puasa ialah memasukkan kemarin itu benda, tiap-tiap benda yang masuk pada lubang yang terbuka. Dalam artian lubang itu memang asli terbuka dari awalnya. Dari awalnya itu terbuka seperti mulut, hidung, telinga. Itu maksudnya ada lubang yang terbuka. Itu kita masukkan benda di tempat-tempat ini, maka hukumnya batal puasa. Termasuk artinya anus. Anus kita, lubang pengamihan, termasuk lubang susu. Banyu susu keluar itu membatalkan akan puasa kita. Makanya orang itu kalau berkantut di dalam banyu waktu puasa itu, ulama ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram di waktu kita puasa. Kenapa? Karena lebih mengambil apik kalau haram itu, lebih mengambil berhati-hati. Berkantut di dalam banyu itu. Karena siapa tahu waktu kita takantut itu angin keluar, banyu menyelisihi. Perselisihan dengan banyu sehingga masuk ke dalam anus kita, maka batal hukumnya. Ada ulama yang membolehkan. Itu kan urusannya orang yang bahira dan bekamih di dalam banyu itu aja. Bila dia bekamih dalam banyu misalnya, yakinnya kada termasuk banyu ke dalam lubang banyu kamihnya itu kada batalnya. Cuma makruh menggawi itu. Kenapa? Takutnya masuk kita kada merasa. Nah, jadi munnya kita puasa tuh jangan bekantut dalam banyu. Supan didengar kawan bercampur ke dalam banyu misalnya lah, put bekantut tapi gerumpungnya kenal. Nah, itulah itu kada apa-apa sebenarnya. Ada aja ulama membolehkan makruh hukumnya. Tetapi bagusnya itu kita itu di luar aja, kada usah di dalam banyu bekantut tuh kalau puasa. Nah, kalau dia puasa, takutnya tadi tak masuk seperti itu. Nah, daripada lubang tadi. Nah, sama dengan kita bahari itu pakai apa namanya? Ini lah tis kupit. Nah, sampai ke dalam ini batal. Kalau di muka ini jangan ada batal. Di mukanya kita mengorek hidung itu kada batal. Mengorek telinga sampai kenyamanan itu batal. Kalau di luarnya ini aja mengorek telinga waktu puasa itu kada batal. Tapi kalau pakai pengurik telinga itu batal hukumnya. Nah, itu artinya memasukkan sesuatu benda ke dalam lubang yang terbuka tadi yasidin. Wa illam yakum bihi quwatan tahilu ghidha'a ad-dawa awid dawa. Walaupun itu yasidin kada seperti kuatnya masuknya seperti makanan kuatnya ada, atau seperti berobat, bilanya masuk ke batasnya ini batal hukumnya. Nah, itu batal hukumnya. Tapi lubang yang terbuka tadi biduhulil aini fima dzukira ka'an dakhalat ila batinil udhuni, seperti bahwasanya seseorang itu memasukkan ke dalam lubang telinganya itu benda tadi, itu batal hukumnya puasa tadi. Jadi kita itu berhati-hati itu kalau memasukkan sesuatu. Itu kalau ingat, kada ingat kada apa-apa. Waqtaraja bil aini anil asari karihin bisammi wa khararatil ma'i wa biurudatihi bidzauqi. Dan jersidin waqtaraja bil aini, berhindar oleh musannif daripada itu benda, artinya tidak memasukkan itu benda. Artinya kada masuk seperti benda itu anil asari, seperti misalnya bekas, karihin bisami, seperti bau.
dengan dicium. Pian tuh bemasak cium jana. Batal lah puasa kita kada batal. Biar beliuran biar menciumnya mangga tuh cium beliuran. Kada batal puasa pian. Mencium gangan misalnya bini bemasak puasanya nah. Harum ciumnya nah. Biar muhampian di muka pancinya tuh kada batal. Ciumnya. Laparnya lah melihat kulaknya ya kada batal. Ada batal kita. Diciumnya adalah kada batal hukumnya jadi. Nah, min an asari karihin bisamim wa hararatul ma'i dan panasnya itu air wa biburudi datihi bizauqi panas banyu ataupun kita tuh dinginnya banyu dirasani kada apa-apa ya sidin banyu rasanya panas kada batal jangan do pian lah dirasani kada batal nah pian masukkan agangan pian ikutin agangan masukkan ke tangan umasin, rudahkan tepinya habis itu, maka kada batal hukumnya. Mun sasindok, nah itu bahaya. Masukkan banyak gangan sasindok, boleh. Tapi dikeluarkan, itu kada membatalkan juga. Makanya di dalam kitab Fathul Muin itu disebutkan orang itu memasukkan air ke dalam mulutnya, banganga atau memasukkan ke dalam mulutnya boleh. Tapi bila memasukkan dengan sengaja lalu tergelincir batal hukumnya. Maksud tergelincir itu maksudnya ada termasuk ke bawah ronggongan kita, itu batal hukumnya. Kalau pian berendam di banyu lalu benganga, kada apa-apa, termasuk dalam keadaan lupa kada batal. Kada batal, memasukkan sengaja itu pasti batal. Nah, itulah. Jadi kalau kita merasa gangan bibinian itu boleh aja. Nah, andakkan. Manis, lamak, rudahkan. Boleh hukumnya. Enak ada boleh guru aja kada. Mun kita hendak merasani yang menjadi masalah itu merasaninya itu kada keluarkan lagi itu batal hukumnya. Nah, adalah itu. Kita ini merasani sepiring gure merasani aja. Jurang kenapa menambah belum dapat rasanya lagi aja. Wah, ini kada merasani ngarannya itu dasar hendak makan. Nah, adalah jadi amun kita mencium bau rokok bang, orang kawan berokok kita puasa ada apa aja. Mencium baunya itu kan kada apa-apa berarti. Itu namanya mencium baunya. Lain pian yang berokok. Kalau pian yang berokok batal. Mencium tuang guru kada tahan ya. Beliuran orang berokok nih mencium bau rokok nih. Berokoknya batal. Kalau mencium tercium misalnya tercium kada batal. Mencium bau gangan tadi kada batal jadi sidin. Bir jawab fa inna dzalika la yadurru maka bahwasanya yang demikian itu tidak memudaratakan dalam artian tidak membatalkan akan puasa. Waqtaraja bi jawfi dan berhindar artinya tidak termasuk juga kalau di dalam kalimat lain lah itu wa kharaja kalimatnya Ustaz lah. Wa kharaja bil jawfi keluar daripada jauf daripada lubang yang terbuka tadi. Artinya berhindar daripada luka dan lubang terbuka amma daripada sesuatu. Lau dawa jarahatan ala lahmis saqi au fahzi bahwa salah dawa ila dakhil makhi awil lahmi au burziza bi jadi hadidatan fa inna la jalika la yadurru jasidin. Nah, seandainya orang itu punya luka di paha misalnya luka lah. Amma lau dawa jikalau seseorang daripada sesuatu yang seandainya seorang itu berubat jarahatan daripada luka ala lahmi atas dagingnya as-saqinan terbuka. Nah, misalnya luka di sini terbuka dagingnya. Kan ini berarti terbukanya karena luka. Paham lah ya? Orang tuh balah tangannya atau pahanya balah. Kan terbuka. Yang membatalkan tadi lubang yang asli yaitu muntung, telinga, hidung. Atau anus kita, muka dan belakang itu lubang yang asli dari bawaan lahir. Ada ini luka karena luka lalu pecah kulit kita ini, terbuka kulit kita ini. Ala lahmi saqi atas daging yang terbuka. Au fahzi atau paha kita. Bahwa salah dawa'u ila dakhilil makhi au lahmi. Nah, misalnya luka kita tuh ganal di sini, di paha atau luka. Ini kan terbuka lubangnya. Lalu kita masukkan ubat nih. Tak kita masukkan obat dubik misalnya lah bubuk rasap obat itu sampai ke kepala kita, sakitnya sampai ke kepala kita. Itulah atau jarsidin masuk ke dalam dagingnya tadi itu, masuk merasap ke dalam dagingnya tadi dengan obat dimasukkan ke situ. Batalkah puasa kita kada batal?
Tapi mau dimasukkan ke muntung obat tadi, nah itu batal. Nah, kalau dimasukkan ke sininya kada batal jadi sidin. Nah, au guriza fihi hadidatan, atau di situ ditusuk dengan apa namanya? Dengan besi. Bahasa kita tuh disuntik. Kita tuh bersuntik kada batal pian. Pian bersuntik garing, suntik orang disuntik batal lah. Ada batal. Puasa kita. Bida pian bersuntiknya di muntung. Dokter aja suntik ya ulun nih di mana dimuntungin disuntik ya itu batal. Tapi kalau di kulit kada batal. Nah, itu atau karena mengobati luka tadi atau garing tadi kada batal jadi sidin. Fa inna dzalika la yadhuru, maka bahwasanya yang demikian itu tidak membatalkan akan puasa kita. Wa taraja bi qaulihi min fadin maftuhin an wusulil kahkuhli ilal khalqi bisababil iktihal wa an wusulid duhni alil jawfi bitasarrubi masamu wa nahwi dzalika fa inna dzalika la yadur. Yang ketiga pula, misalnya orang itu ada lubang yang terbuka seperti mata tadilah hidung, itu jadi sidin. Kayak apa kalau itu masuk celak mata? Batal lah puasanya. Kan kita bercelak mata lah. Kada batal jadi sidin bercelak mata itu. Walaupun siang kita bercelak mata, tetap hukumnya tidak batal. Dulu kan orang bercelak mata tuh namanya celak mata ismit namanya. Ismit itu ialah nang batu atau nang begirap tuh bahari kan betumbuk. Nah itu celak mata itu jadi sidin tak masuk ke dalam mata kita. Apakah itu batal? Kada batal jadi sidin. Walaupun lubang ini terbuka asli. Nah makanya pertanyaan pian semalam apa? Titis mata ialah. Titis mata batal lah. Calak mata aja nambah biji kada batal. Nah ini adalah kada batal calak mata. Menitis mata kada batal. Wa an wusuli duhni, dan jasidin dengan sebab masuknya itu minyak. Dengan sebab apa? Bitasarrubi masamu wa nahwi dzalika fa inna dzalika la yadur. Jasidin. Atau masuknya itu minyak dengan sebab kita berurut. Wah, berurut di siang hari puasa. Kita berurut keuyuhan pakai minyak. Lalu minyak itu merasap dengan diri kita. Bahkan sampai ke hidung tercium kita, sampai terasa segar dengan sebab minyak tadi, dengan kita berurut tadi. Apakah membatalkan puasa? Kada membatalkan akan puasa kita berurut. Jadi itu, kecuali berurutnya sambil minum. Nah itu batalam. Yang haus benar berurut ni, jangan nak minum maluan lah. Berurut batal lah, kada batal. Minumnya nang batal. Nah itulah. Jadi batal kada batal. Artinya kalau kita berurut itu kada batal. Kalau minyak, misalnya kita ini sakit atau apa kan, diuruti, berurut kita ini dengan sebab sakit tadi itu, lalu ampih sakit tadi dengan merasap minyak tadi itu, kada batal hukumnya. Wa minal muftirati aidan al istiqaatu paya betulu saumu biha wa in tayakana adamur ruju'i syai'in ila jawfihi. Dan setengah daripada yang membatalkan puasa adalah memaksa muntah, itu batal hukumnya. Memaksa muntah. Wa in tayakana jarsidin, sekalipun seseorang itu yakin ada murruju'i syai'in ila jawfihi, sekalipun orang itu jarsidin yakin kadada nang tak masuk ke dalam mulutnya. Kenapa? Karena menuntut muntah tadilah itulah yang membatalkan. Nah, orang ini misalnya jarinya ke muntung bulan puasa, dimasukkannya ke dalam muntung, lalu dia muntah, maka hukumnya itu batal. Muntah yang di dalam parut nih. Walaupun yang keluar dari dalam parut ini kadang dia merasa tabulik ke dalam parutnya, tetap hukumnya batal. Kenapa? Karenanya menyengaja itu muntah tadi. Nah, muntah itu bersengaja itu terserah aja pian. Hendak pian berputar caranya supaya muntah. Hendak betungging kah pian? Hendak besungsang kah? Hendak dicucuk kah muntung itu? Yang penting apabila pian menyengaja untuk muntah itu, maka hukumnya adalah pian itu batal hukumnya. Walaupun kadang pian merasakan barang yang habis kita muntahkan itu ada barang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam tenggorokan kita, tetap hukumnya batal. Itu kalau sengaja. Kalau sengaja lah, itu karena yang dihitung adalah menyengaja itu muntah tadi, mengulah-ulah muntah tadi. Jadi, amalau, adapun jikalau, mana sambungannya? Amalau galabahu syai'un fala ba'sa. Seandainya jarsidin jikalau seseorang itu kada bisa menahan muntah karena pusing, karena mual parutnya, bukan disengaja, karena mual parutnya, karena pusing, lalu hendak muntah, lalu dia muntah,
maka itu kada membatalkan. Jurang kita ke nangabulikan jurang. Yalah, tulakan kita jurang ke Pangkalambun misalnya. Di dalam mobil kada tahan mual parut, lalu muntahnya. Nah, itu kada apa-apa Sidin muntahnya itu. Kada jadi masalah muntahnya itu kada membatalkan. Jadi ada perbedaan hukum fikih disengaja dan tidak disengaja. Kalau disengaja berarti hukumnya batal muntah itu. Kalau tidak disengaja maka hukumnya tidak batal. Nah, itulah. Itu sama itu dengan kita sembahyang. Kalau sembahyang membuka aurat dengan sengaja langsung batal. Tetapi kalau ditampur angin terbuka aurat kita, itu kada batal. Jadi kalau kita misalnya sembahyang membuka aurat kita, kelihatan paha kita dengan sengaja kita tarik tapi kita terlihat ke paha kita, tutup langsung tetap hukumnya batal. Tapi kalau ditampur angin, sembahyang di pinggir pintu itu nah, campur angin terbang tapi kita nih kelihatan burung misalnya, itu batal lah, kada batal. Kada batal, asal jangan dilihatkan terus timnya. Kalau kita lihatkan terus batal hukumnya. Maksudnya habis karena itu langsung kita tutup, itu kada membatalkan. Tetapi kalau sengaja kita itu sembahyang ditarik tapi kelihatan paha kita, itu ditutup langsung pun tetap hukumnya langsung batal. Nah, itu perbedaannya sengaja dan tidak sengaja. Nah, itu perbedaannya. Jadi batal hukumnya. Summa kayyadal musannifu jami'a ma dzukira minal mubtirati aliman bitahrimi zakiran li shaumi mukhtaran li saumi amma idza law akala aw syariba aw jama'a aw anzala an mubasharatin aw istina'in aw dakhalat ainun ila jawfi ilahu min manfazin maftuhin aw istiqa'in wa huwa jahilu tahrima zalika aw nasiya li saumin aw nasin li saumin aw mukrahun ala zalika lam yadur. Nah, Jersidin yang kupadahkan seberataan yang membatalkan puasa tadi daripada makan, minum, berhubungan intim, keluar mani seberatan itu, ataupun bersedap-sedap artinya bermesraan tadi, atau memasukkan benda ke dalam lubang yang terbuka tadi, ataupun Jersidin muntah dengan sengaja tadi, itu Jersidin ada membatalkan tuh apabila orang itu jahil. Orang itu bodoh, kada tahu inya pada itu yang membatalkan, maka itu kada apa-apa Jersidin. Zahilin Jersidin wa huwa jahilu tahrimu dzalika. Kada tahunya bahwasanya makan ini membatalkan, berhubungan di siang hari batal, mengeluarkan mani itu batal. Kada tahunya dengan itu. Oh Jersidin, au nasin atau dalam keadaan lupa orang tadi ini puasa. Oh ini puasa aku rupanya temakan. Ini puasa aku berhubungan intim. Oh ini puasa aku mengurik telinga. Nah itu Jersidin kada apa-apa, kada membatalkan akan puasanya dengan sebab satu karena lupa Jersidin, yang kedua karena jahil, tidak mengerti itu bahwasanya membatalkan, yang ketiga Jersidin mukrahun ala zalika, dipaksa orang. Pian bila kada makan jurang ku bunuh. Nah adalah makan dia pian batal lah, kada batal. Walaupun kita nyata makan karena dipaksa orang, berarti memudaratakan dengan kita, terancam nyawa kita. Tapi mun ditelepon kawan, isuk ancam aku lah jangan. Nah itu batal. Itu jalan. Menelepon kawan, ancam aku isuk lah, paksa aku supaya berbuka aja. Ada boleh itu. Itu ngarannya ada perjanjian kita ini. Misalnya ditawan orang lah. Ditawan orang ikam awas jurang kalau puasa. Nah itulah. Nah awas ikam buka sekarang jurang. Ku bunuh ikam kalau kada puasa. Nah bila puasa, lalu kita ini berbuka. Nah, dengan mengingkari tadi dipaksa tadi maka hukumnya boleh. Yang kedua Jersidin atau orang itu jahil. Jahil itu ada syaratnya lah jahil itu. Jahil itu yang pertama hanyar masuk Islam. Akan mengertinya hanyar masuk Islam. Hanyar dianya masuk Islam. Lalu dengan sebab hanyar masuk Islam tadi makanannya puasa siang tadi. Jurang kenapa ikan makan puasa? Aku ada tahu nya. Hiba binya. Kada tahu aku nih hiba. Adanya kan bapak habis itu berhenti langsung puasa lagi karena ini hanya masuk Islam. Ada bapaknya makan atau berhubungan suami istri. Kira makan minum aja membatalkan puasa. Berhubungan batal juga lah. Jurang berhubungan batal puasa. Batalkah puasanya? Kada batal. Karena ini hanya masuk Islam. Karuba ahdihi karuba ahdi zamani islami. Jadi hanya rajanya masuk Islam.
Nah, itu syaratnya lah ya hanyar masuk Islam orang yang jahil tadi. Yang kedua syaratnya orang yang jahil itu adalah dia itu berdiam di kampung yang kadada di situ orang mengajarkan agama Islam. Kadada di situ orang mengajarkan, tahu masuk Islam ya, lawas dia sudah masuk Islam. Cuma di situ kadada orang berdakwah. Dakwah memadahkan ini, tahu puasa aja. Asal dengar-dengar kabar tu jadinya kalau puasa ini asal jangan makan dan minum aja. Kan dikejar-ujar guru kan artinya habis aku masuk Islam bahari jadinya. Yang membatalkan puasa tu makan dan minum. Berarti beruku boleh aja tu jalah. Kan kada makan dan minum beruku aja misalnya. Ujar orang beruku tu tak masuk juga makan dan minum pintu aja misalnya lah. Nah itu artinya inya tu jauh daripada orang berdakwah. Dikiranya tadi makan minum aja yang membatalkan puasa, ternyata ada juga yang lain pun banyak selain daripada itu, termasuk itu tadi beruku macam segala lah. wala yadurru sulu jaufi nahwi gubari tariki au gurba latidakiki wa in amkana ijtinaba dzalika bi itbaqil ma fami au gairihi. Jarsidin kada membatalkan puasa juga dengan masuknya itu debu jalanan. Kita kan berkendaraan lo masuk debu jalanan kamuntung kita rasa berpasir, batal lah. Kada batal jarsidin. Wa in kita itu mudah aja menutup mulut kita. Kita mulut dan berjauh daripada debu jalanan tadi, tetap hukumnya kada batal jarsidin. Kita tadi itu. Amunnya tetamu misalnya berdebu jalan lalu tak masukkan ke dalam muntung kita ini debunya, itu batal lah puasa, kada batal jarsidin. Wa in amkana ijtinabu dzalika bi itbaqil mafami. Sekalipun memungkinkan bagi seseorang tadi menutup mulutnya, menghindari daripada debu tadi. Au gairi, atau dengan cara yang lain selain daripada menutup mulut tadi, misalnya pakai masker, kau aja pakai masker. Tetapi jarsidin kada bapak masuk. Lima fihi min masakati syadidati, karena jarsidin itu adalah masalah kesulitan yang sangat, maknanya sangat sulit kita berhindarnya daripada debu tadi. Ya betutup ya tak masuk juga, kada betutup ya tak masuk juga, kada apa jadi. Ballau fataha fahu amidan hatta wasala dzalika ila zawfi lam yuftir. Jarsidin walaupun inya membuka mulutnya, jarsidin tetap kada batal. Dabu misalnya, dabu bukanya muntungnya benganganya, termasukkan dabu tadi batal lah, kada batal jarsidin. Apa juga benganga kita manum dabu lah, jarsidin kada batal hukumnya jarsidin. Walau jama'a rikahu wa batalahu lam yadur. Dan seandainya jikalau seseorang itu mengumpulkan air liurnya, dikumpulkannya air liurnya, lalu ditelannya air liur tadi, batal lah, ada batal. Banyu liurnya dikumpulkan, kita haus puasa tu kumpulkan. Walaupun di dalam kitab lain mencium mangga misalnya, mencium jeruk, beliuran di dalam, ditelan batal lah, kada batal hukumnya. Asalkan jangan sampai air liurnya itu bercampur benda lain. Misalnya seperti gusi berdarah. Kalau mengumpulkan air liur di situ ada darah, lalu kita telan, menelannya itu membatalkan puasa. Lawan menelan darah itu hukumnya najis dan haram. Jadi dua kali haram tuh. Haramnya karena berbuka puasa, dan kedua haramnya karena menelan najis. Jadi kalau hendak menelan liur, jangan sampai air liur tadi bercampur debu tadi, nanti jangan sampai bercampur debu. Bila air liurnya tadi bercampur debu, itu ditelan berarti batal. Itu berarti kada murni, artinya air liur. Yang kada membatalkannya mengumpulkan air liur itu murni, kada ada najis, kada ada bercampur barang lain. Nah sama kita membuka mulut tadi, membuka mulut debu masuk itu kada batal. Tetapi kalau debunya tadi kita telan, batal hukumnya, karena itu benda lain, artinya termasuk ke dalam mulut kita. Nah itu batal loh hukumnya. Seperti itu puasa kita tadi. Wa tukrahul mubalagatu fil madbadati wal istinsaki lis-shaim. Falau sabakal ma'ul madbadata au istinsaka ila jawfi lam yuftir illa in balaga au kana min dzalika marat min maratil rabiati wa huwa dzakirun lis-shaim. Nah, inilah kalau kita berkumur-kumur
Bakumur-kumur di bulan puasa itu ingatakan kalau banyunya jarsidin watuk perahu ini banyulah kita bakumur-kumur di bulan puasa. Di bulan puasa ini kita bakumur-kumur boleh sesuai dengan sunnah, yaitu 3 kali bakumur-kumur, atau memasukkan air ke dalam hidung itu 3 kali jatahnya dengan air yang standar. Standar itu hanya kada banyak. Contohkan sedikit kayak inilah. Ini standar namanya. Kita bakumur-kumur itu. Lalu kita bakumur-kumur itu lalu kita keluarkan 3 kali. Kita bakumur-kumur itu 3 kali. Nanti setelah 3 kali dengan banyu yang standarnya ada terasa masuk ke dalam kita nih, batal lah, kada membatalkan. Karena sudah kita berusaha mengeluarkannya. Nah, tetapi kalau 3 kali, nah 3 kali lah, 3 kali tapi terlalu banyak banyunya, pada muat dan muntung. 3 kali juga, tetapi banyak banyunya, itu tergelincir batal puasanya. Atau biar itu standar banyunya sedikit dia berkumur-kumur, tapi yang keempat kalinya, paham masalah? Yang keempat kalinya, banyunya sedikit dia cuma 4 kali, karena yang disuruh cuma 3 kali. Yang keempat kalinya itu terasa tak masuk tuh membatalkan. Biar ingat bahwasanya puasa ini kada boleh berkumur lebih 3 kali. 3 kali pun standar aja. Kalau dia kada standar banyunya dalam artian banyaknya, maka hukumnya batal. Sama dengan masukkan ke hidung. 3 kali masukkan ke hidung, maka hukumnya 3 kali biasa itu kada membatalkan. Tetapi kalau sudah yang keempat tak masuk, batal. Yang sampai ke dalam sini. Nah, 3 kali tapi banyak, tetap hukumnya batal. Itu di waktu puasa lah. Kita itulah memasukkan banyu ke dalam mulut itu kada usah nang diputar di dalam mulut itu kada mendapatkan pahala sunat dah. Pian masukkan asal masukkan ke ini jalan. Pian keluarkan, hukumnya sudah dapat pahala sunat. Sama dengan masukkan banyu ke hidung tuh, asal pian masukkan sedikit je di dalamnya. Dapat pahala sunnah sudah, kada usah sampai ke dalam. Memang bagusnya itu sampai ke dalam. Masukkan bagusnya kalau kita baudo tadi baudo tuh bagusnya 1 aja. 1 kali mencibuk lah untuk 2 muntung dan hidung. 1 kali keluarkan, usut, ambil lagi banyu. Keluarkan lagi. Itu 3 kali itu muntung dengan hidung 3 kali aja mengambil banyunya. Kalau hendak dipisah bang boleh lah, boleh. Hidung 3 kali, masukkan hidung 3 kali. Habis itu muntung 3 kali pulang. Boleh. Yang abdal 1 kali aja. 3 kali aja untuk muntung dan hidung langsung seperti itu. Itu dapat pahala sunat walaupun kada usah dikumur-kumurkan. Tidak usah. Tetap hukumnya dapat pahala sunat tadi. Nah itu. Jadi mun orang itu haid pang baudu lah. Orang haid boleh jadinya baudu. Adalah ulama yang kada membolehkan kada sah wudunya aja orang nang haid, ada aja. Karena apa? Karena itu menggunakan wudu itu untuk apa maksudnya? Wudu, tetapi di dalam hukumnya orang yang junub tuh misalnya junub malam. Itu kada bolehnya guring, makruh hukumnya kalau kada baudu. Pian ini berhubungan misalnya lah atau keluar mani. Lah itu kan dalam keadaan junub namanya. Hendak guring itu makruh hukumnya kada baudu. Artinya disunatakan baudu kalau kita itu dalam keadaan junub baudu. Makruh bermakan-makan bagi orang yang junub kalau kada baudu. Jadi untuk menghindari makruhnya itu kita baudu hendak makan. Karena orang yang junub dalam keadaan dia makan dalam keadaan junub hukumnya mewarisi kepakiran. Nah, itu. Jadi disunatakan baudu. Maka orang haid tadi bolehlah baudu, boleh aja punya baudu. Ini. Amun orang itu musafir dalam perjalanan, lalu datang ke wadah kita, lalu inya kada puasa, bolehlah kita menyiapkan makanan, boleh. Kenapa? Karena ini musafir dibolehkan inya berbuka puasa. Ujarnya, yang musafir ini aku kada puasa kan? Kenapa jarang? Aku ini artinya musafir. Oh iya, tahu aku musafir ikam. Bolehnya berbuka, bolehlah kita menghidangkannya, boleh. Tetapi kalau orang di rumah karena haid lalu kada berpuasa, itu diharamkan makan dan minumnya itu. Artinya disunatakan, disuruh inya itu bertahan. Maksudnya haram itu bertampai dengan orang. Mantang-mantang haid misalnya, mancuk, macam-macam makannya. Maksudnya kada boleh kita itu haram bertampai makan. Jadi dan sunat kita itu orang yang haid itu menahan juga seperti orang. Tapi kalau hausnya boleh minum, tapi jangan di tengah orang yang dalam keadaan berpuasa. Itulah. Itu.
Ada lagi? Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang Anda ditanyakan kan dulu? Ada? Ya, ya, ya. Itu kalau kita ini dewasa kan? Jadi kita ini berhubungan. Jadi kita menyentuh perempuan batal tak? Kita dewasa menyentuh perempuan. Ya, ulun jelaskan dulu lah. Orang yang batal wudu itu disentuh adalah orang yang boleh kawin dengan kita. Satu lah, namanya itu bukan muhrim kita. Bukan muhrim kita tuh batal wudu kita disentuh. Yang kedua, batas orang batal wudu itu kayak apa? Batal wudu itu apabila yang kita sentuh itu beda jenis, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kulit bertemu sama kulit, itu batal hukumnya. Kalau kulit tapi belapik seperti ini, kada batal hukumnya. Alah, tersentuh perempuan bukan muhrim kita, tetapi belapik, tidak batal wudunya. Tapi kulit sama kulit batal hukumnya. Ini kalau bukan muhrim. Yang keempat, bahwasanya yang disentuh itu umurnya di bawah 6 tahun. Itu kada batal. Di bawah 6 tahun kalau di kitab. Tetapi kalau di bawah 6 tahun tetapi menyentuhnya dengan syahwat, tetap hukumnya batal. Ulun misalnya tetamu kekanakan, atau perempuan tetamu anak laki-laki, umurnya di bawah 6 tahun, dijapainya batal lah, kada batal. Tetapi kalau menjapainya dengan syahwat, hukumnya batal. Tapi kalau muhrim itu tetap kada batal. Contohnya seperti anak kita, acil kita, mintuha kita, itu kada batal. Walaupun kulit sama kulit, tetap kada batal. Mertua kita, walhasil orang yang kada boleh kawin dengan kita itu kada membatalkan akan wudu kita. Orang yang boleh kawin dengan kita batal wudunya dengan kita, walaupun itu anak angkat kita. Anak angkat kita dari halus kita gaduh, maka guru ini dari uruk dah ulun gaduh. Tapi anak angkat kita dan bukan keponakan kita, anak angkat dari orang lain, tetapkah batal hukumnya? Tetap hukumnya batal. Arti itu, paham kira? Sudah? Paham itulah? Nah, artinya batalnya itu apabila bersentuhan kulit sama kulit. Adapun tersentuh kuku, tersentuh gigi, tersentuh rambut, itu kada membatalkan. Kada membatalkan. Makanya semalam itu puasa itu kada batal. Misalnya tersentuh perempuan, menyentuh kepalanya aja kita sentuh, kan menyentuh rambutnya. Lalu kita keluar air mani dengan sebab menyentuh rambutnya tadi, itu batal lah. Kada batal puasa kita. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang membatalkan wudu. Artinya yang membatalkan puasa itu tersentuh apabila atau kita memeluknya. Yang kita peluk itu adalah pertama adalah bahagian yang membatalkan wudu. Artinya menjapai rambutnya kada batal kita, walaupun injal keluar mani. Itu udah kalau puasa. Jadi di anggota tubuh kita ini ada yang kada membatalkan apabila tersentuh lain jenis, kuku, kulit, yalah, kuku, gigi dan rambut. Di anggota tubuh kita adalah yang membatalkan wudu tersentuh, ada kerucut lubang burit. Anus kita yang itu nah, tempat keluarnya itu kalau tersentuh dengan apa tersentuhnya nih nah? Dengan telapak tangan kita yang putih ini nah. Kalau belakangnya kada, sisinya nih kada, ujungnya nih kada. Ini apabila tersentuh kemaluan kita itu yang intinya atau ke nih batang zakar kita ini nah. Nah, kita tangkap burung nih hendak terbang, kada belapik batal hukumnya. Ampun kita, apalagi ampun orang. Ampun kita seorang telah kada belapik, tapi munnya belapik kada batal. Munnya belapik maksudnya belapik no kada batal. Nah, itu kada batal. Tetapi kalau kada belapik nah dengan inilah nah membatalkan teh nyatakan biarlah yang membatalkan menyentuh kemaluan kita itu nah. Nah, yang mana yang berikit nih nah. Yang berikit itu membatalkan. Ini sisinya ini kan kada berikit nah. Itu kada batal. Pian hendak pakami itulah masih wudu. Pian pingkuti senjata pian tuh kayak ini nah. Belum batal wudu pian. Bila pian cur bakami hanyar batal. Karena apa? Karena memegangnya dengan ini kada batal. Tapi kalau pian pegangi kayak ini nah. Nah, pian pegang ini batal. Atau pian tahani kayak ini aja nah. Begaru kayak ini aja nah. Walaupun kada belapik, tapi belakangnya ini pian garuakan kada batal punya kita. Kalau punya bibinian yang di tengahnya ini. Kalau di sisinya kada batal. Yang di sininya punya bibinian. Nah, itulah itu baru batal tersentuh ini nah. Tersentuh ini. Bapak? Iya.
Ya. Sandal boleh mandi atau enggak? Iya. Orang yang keluar air mani, nah sebab orang mandi junub telah pertama keluar mani, yang kedua berhubungan, yang ketiga berhubungan walaupun tidak keluar air mani. Asalkan syaratnya ada. Syaratnya kita itu mandi itu, syaratnya mandi tapi kadang keluar mani, itu adalah ini apa namanya? Kepalanya itu kepalanya itu tenggelam. Kepalanya itu tenggelam. Kalau sini aja misalnya kada wajib mandi. Ini syaratnya adalah bila pian tenggelam makan kepalanya itu, atau kepalanya ini kadar kepalanya berarti kan dipatok buntal misalnya lah. Jadi lihat punya orang tuh kepala orangnya 5 cm berarti. Bila masuk 5 cm itu berarti seandainya tidak punya kepala. Kalau dia punya kepala dihitung tuh kepalanya nih. Nah, bila kepalanya ini masuk itu wajib mandi, wajib walaupun kada keluar mani. Syaratnya tuh kepalanya itu. Ulun guru aja pas memasukkan tuh pas ajan subuh, ulun tarik langsung ya. Misalnya itulah, apakah wajib mandi? Wajib mandi bila liwat helmnya itu, wajib mandi hukumnya. Nah, itulah itu nang mewajibkan akan mandi tadi. Ya, ada lagi? Ya, siap. Puasa berendam di air lama-lama tuh batal. Oh iya. Kalau sumbah pala puasa, lalu kita itu niatnya tabarut, berdingin-dingin, nyamannya lah. Dia berendam habis tang hari. Apa hukumnya? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Arti makruh itu artinya dibenci oleh ulama. Artinya dikerjakan kada pahala, ditinggalkan pun kada apa juga. Makruh. Walaupun ada nama madahkan kalau niatnya tabarut, lalu kena kita itu berendam, lalu tak masuk ke dalam telinga kita ini banyu, maka hukumnya adalah batal. Terkecuali kita berendam masuk itu dalam keadaan junub, karena disuruh kita itu masuk tadi lalu tak masuk kada membatalkan. Nah, makanya di dalam kitab itu ada perbedaan orang yang mandi berendam dengan mandi bekubui. Apabila dia mandi berendam di sungai, lalu tak masuk banyunya ini ke dalam telinga, batal hukumnya berendam. Yang kedua, apabila dia itu mandi bekubui, tak masuk ke dalam telinganya, kada batal hukumnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, itulah. Jadi apa yang tadi apa hukumnya? Menyebut dingin-dingin niat itu makruh aja hukumnya. Kada apa-apa. Mun seharian maka. Ada lagi? Kada batal. Nggih. Ya. Apanya? Inggih. Kada batal. Makanya ulun sampai tadi niatnya tabarut tuh ulun bahasa Arabnya berdingin-dingin, bersigar-sigar. Kalau bahasa Arabnya itu berendam. Nah, makanya kenapa tadi ulun penjelaskan di awal tadi, kenapa artinya orang itu bila bekantut di dalam banyu bisa membatalkan. Itu bang masalahnya. Kalau pian belawas-lawas dalam banyu tadi itu, tak masuk ke dalam telinga, tak masuk ke dalam hidung. Takutnya seperti itu. Dengan niatnya bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib itu berarti disuruh, disyariatakan tak masuk kada apa-apa. Tetapi kalau orang itu niatnya berdingin-dingin tak masuk, maka hukumnya bisa membatalkan puasa. Beda yang disuruh dan tidak disuruh. Berdingin-dingin kada disuruh, tapi kalau mandi wajib disuruh, kada apa-apa berendam, tak masuk kada jadi masalah. Nah, itu perbedaannya. Kalau tak kantut pulang di dalam situ, iyalah. Nah, itu yang membatalkan. Ada lagi? Ada yang bertanya? Ulun sambil melihat pertanyaan ulana. Nggih. Iya. Orang yang di bulan puasa itu bajualan apa hukumnya? Inilah innamal a'malu binniyat. Kalau daerah itu misalnya daerah lintasan orang, kan pasti ada orang musafir. Dengan niat kita itu menghususakan untuk orang musafir itu boleh aja. Kan kita dilintas orang, jauh dari orang, dan itu jalan lintas orang musafir itu kada apa-apa pian bawarung. Ini mun di kota bawarung. Nah, itu lain orang musafir berarti yang hadir itu haram hukumnya. Atau di daerah kita ini ada muslim, ada muslim kan. Nah, kita itu bawarung itu hendaklah ditutup.
ditutup. Kenapa? Karena ada orang yang selain non muslim lah yang makan di situ, bukan kita aja yang muslim. Itu hukumnya mubah aja seperti itu. Tapi kalau daerahnya tuh muslim khusus, lalu kita bawa warungan makan, itu haram hukumnya. Nah, satu lah. Yang kedua, daerah kita ini kan separuh muslim, separuh kada muslim. Jadi dia bawa warungan, niatnya adalah bawa warung untuk non muslim. Itu kada bapaknya. Yang ketiga adalah jalannya bawa warung tadi, tempatnya adalah lintas orang musafir, boleh jadinya. Karena orang musafir boleh kada puasa. Orang yang musafir. Yang menjadi masalah ini kita di warung kita ini ulun lihat tuh lain itu kan. Yang orang lelakian ada juga di situ. Lihat kita ini muslim kada, bah muslimnya kita ini orangnya ini. Itu. Jadi orang pada kita ini macam-macam lah. Macam-macam. Innamal a'malu binniyat aja. Sampai kau Ustaz? Sampai. Sekali lagi Ustaz menjawabkan punya orang. Bila sembahyang itu takantut, berarti kita wajib batal sembahyangnya dan baudu lagi lah Nur Hayati. Bilanya takantut, karena syarat sembahyang itu diantaranya adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nggih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita sebaratan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan segala urusan dunia dan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal.